Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa dilihat ya soalnya ini apa ini. Jadi kita sekarang kalau misalkan punya soal, nah soalnya seperti ini. Ini kan modelnya sama seperti kemarin soal cerita, cuma kita lebih ke penyelesaian akhir ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita hanya memodelkan, nah sekarang kita akan menyelesaikan. Nah, jadi topiknya adalah menyelesaikan nilai optimum. Jadi sama ya, kita mencari nilai optimum tapi lebih ke soal cerita. Sebelumnya kita sudah memodelkan soal cerita. Nah, sekarang kita menyelesaikan nilai optimum. Nah, bisa dilihat kasusnya sekarang di sini ya. Pada sebuah supermarket, seorang karyawati menyediakan jasa dan seterusnya. Ada kado jenis A, dibutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pipa. Langkahnya sama seperti yang kemarin. Untuk menyelesaikan nilai optimum soal cerita, langkah pertama adalah kita memodelkan. Nah, habis memodelkan kita punya yang namanya fungsi tujuan. Jadi di model ini ada fungsi tujuannya, gitu ya. Nah, setelah memodelkan kita dapat yang namanya DP atau DHP. Setelah DP atau DHP kita akan mendapatkan yang namanya titik pojok. Nah, dari titik pojok inilah kita akan mencari nilai optimum dengan memasukkan ke fungsi tujuan. Jadi, apa yang kita lakukan ini itu adalah akhir dari materi yang sudah-sudah. Jadi, pertama kita dulu menggambar DHP, kemudian ada eliminasi untuk titik pojok. Ya, ini kadang ada eliminasi, kadang ada substitusi. Nah, kemudian mencari nilai optimum, kemudian terakhir kita memodelkan. Nah, sekarang kita ambil satu contoh di sini. Ini apa ini? Pada sebuah supermarket, seorang karyawati menyediakan jasa pembungkus dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, kita harus menyelesaikan ini. Nah, ini angkanya ya, kita selesaikan coba. Nah, di sini kita harus punya X sama Y-nya dulu. Jadi, apa sih X sama Y-nya? Di sini jelas kado jenis A dan kado jenis B sebagai jenis kado. Nah, kita punya model jenis kado AB. Nah, sebelahnya jenis kado adalah jumlah X sama Y. Nah, X sama Y ini membicarakan apa? Jadi kalau kamu baca sekali lagi tadi ada 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pipa. Berarti kita membicarakan kertas pembungkus sama pita, bukan pipa ya, maaf ya, pita. Nah, di sini kita ambil A di sini ya, 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pipa. Pita. Terus sedangkan pembungkus kado B membutuhkan 2 lembar lagi kertas pembungkus dan 1 meter pipa, 1 ya. Kemudian tersedia kertas pembungkusnya adalah 50, kemudian pitanya adalah 40 meter. Oke. Nah, terus di sini ada upah untuk setiap kado berturut-turut. Untuk kado jenis A, jadi di sini upah ya atau harga gitu boleh, adalah 5.000, untuk B adalah 4.000. Upah maksimum. Nah, upah maunya maksimum. Nah, disinilah pertanyaan akhirnya. Nah, kita mengenal yang kemarin ada fungsi tujuan, bisa kita tuliskan sebagai fxy-nya. Nah, mau dicari fxy-nya adalah maksimum. Nah, kita kembalikan ke awal bahwa saat kita punya kendala itu menghalangi tujuan kita. Kalau kita maunya tujuan akhir maksimum, maka kendalanya harus dibuat seminimal mungkin. Maka kalau ini maksimum, dia buat seminimal mungkin, kurang dari. Gitu ya. Sebaliknya nanti kalau misalkan kita mau optimumnya minimum, berarti kendalanya itu ya harus dibuat maksimum biar kita dapatnya minimum. Kalau tidak, kita pakai nalar. Nalarnya adalah saat kita ngomong upah maksimum yang dapat diterima karyawati. Di sini pembungkusnya itu hanya ada 50 lembar, hanya.
hanya ada 50 lembar, nggak boleh lebih. Nah, kalau lebih nanti ngambil dari mana? Ya kan? Pitanya juga hanya tersedia 40 meter, hanya, makanya kurang dari, gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita dapat memodelkan, jadi kemarin itu kita bisa pakai cara model matematikanya ya. Nah, model matematikanya bagaimana? Kita tarik ke bawah, ini disederhanakan boleh ya, ini 25, berarti X plus Y kurang dari 25, ya ini 2X plus Y kurang dari 40. Sekali lagi karena dia soal cerita, maka kita tambahkan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kenapa? X itu menyatakan jumlah, tidak mungkin negatif. Nah, kita punya tambahan di sini adalah fungsi tujuan. Kalau kemarin itu sudah ada, ini kamu harus mencari ya. Fungsi tujuan fxy adalah ini 5000x ditambah 4000y, gitu ya. Nah, tujuannya adalah maksimum. Langkah berikutnya adalah kita menggambar. Dapat modal, kita gambar. Kita pakai titik bantu kan. X0, 25, 0, 25. Nah, ini juga sama. X-nya 0, Y-nya 1, 40, Y-nya 0, X-nya 20. Nah, dapat itu kita gambar ya, pakai penggaris ya, jangan seperti saya. Oke. Nah, ini sini skalanya mungkin 5 saja. Karena ada 25 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 40. Kemudian 40 sama 20. Ini 20. Ini 25, ini 25. Kita gambar ya. 25 dengan 25, 40 dengan ini. Oke. Pakai penggaris sekali lagi, jangan seperti saya. Nah, terus ini kan kurang dari. Nah, kita konsepnya kemarin kalau positif kurang dari kiri, positif lagi kurang dari kiri. Berarti semuanya ke kiri. Kalau semuanya ke kiri otomatis DP-nya di sini. Gitu ya, otomatis itu. Nah di sini kalau kita mau pakainya yang arsir ya, ini diarsir ke kiri, ini ke kiri. Nah, ini ke atas karena X lebih dari 0, ini ke kanan karena Y lebih dari 0. Nah setelah itu kemarin langkahnya adalah ada titik pojok di sini A, kemudian B, C. Ini juga boleh ya. D. Kita sudah tahu A-nya di 25, kemudian C-nya di 20, yang kita tidak tahu adalah B. Maka B dicari. Nah, jelas B karena dia titik potong dari dua garis X plus Y sama dengan 25 dan 2X plus Y sama dengan 40, karena garisnya memang cuma dua ini. Ya kan, dikurang nanti Y-nya otomatis habis ya. Nah, bawah kurangi atas boleh, X sama dengan bawah kurangi atas 15. X plus Y-nya kan 25, otomatis Y-nya adalah 10. Nah, ini untuk titik B. Titik yang kamu dapatkan itu silahkan masuk ke fungsi tujuannya. Cuma diambil semuanya dulu ya. A-nya di sini tadi berapa ini? Berapa ini? 0,25. B-nya tadi sudah dicari 15,10. C-nya di sini 20,0. D-nya 0,0. Dimasukkan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah tadi 5000x ditambah 4000y. Ribunya di belakang K. Gitu ya, biar gak gimana gitu. K. Ini X sama Y-nya ngambil dari sini semua. Ini adalah X sama Y. Berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali 25, ketemunya 100.000 rupiah ya, atau 100K. 5 kali 15 ditambah 4 kali 10, ini 75, ini 40, berarti 115K. 5 kali 20, 4 kali 0, itu 100K lagi ya. Kemudian 5 kali 0, 4 kali 0, ketemunya 0K. Nah, jelas kalau pertanyaannya adalah maksimum, maka berapa upah maksimumnya? 115 ya, yang ini. Nanti kalau minimum berarti 0 tanpa upah, gitu ya. Jadi prosesnya kalau bisa dilihat adalah memodelkan, digambar, gitu ya. Dapat titik pojok, tidak ada dieliminasi, ini eliminasi ya. Nah, terus habis itu masuk fungsi tujuan. Itu kalau proses lengkap. Jadi ini adalah proses yang sudah lengkap gitu ya.
Oke, kalau mau contoh lagi, mungkin kita ambil beberapa contoh yang mungkin, kalau tadi kan maksimum ya, kita coba cari yang minimum. Nah, minimum itu bagaimana? Nih contohnya, ini aja contohnya. Sebuah toko menyediakan 2 macam tenda. Tenda dapat menampung 40 orang dengan harga dan seterusnya. Nah, di sini sudah jelas sekali, kita pertama harus memisalkan dulu ya. Di sini jelas dia jenis tenda, tenda 1 sama tenda 2. Nah, di sini jumlah ya, jumlahnya X sama Y. Oke. Nah, di sini ada orang yang akan ditampung, berarti membicarakan orang gitu aja ya, lebih sederhana ya. Tenda 1 dapat menampung 10 orang, tenda 2 4 orang. Jadi langsung. Oke, terus ini harga ya, kita ngomong harga. Harganya untuk tenda 1 adalah 150.000. Harga tenda 2-nya 100.000. Satu regu pramuka terdiri atas 110 orang. Oh, berarti orangnya 110. Jika banyak tenda yang dibutuhkan paling sedikit tuh. Ini tenda ya, jumlahnya tadi 20. Nah, ini yang harus dikeluarkan agar dia minimum. Jadi ini fungsi tujuannya. Dia maunya minimum. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada kata paling sedikit. Paling sedikit itu sudah menunjukkan dia lebih dari. Nah, kita ambil pengertian tadi bahwa saat kita ngomong minimum, nilai optimumnya minimum, berarti kendalanya harus maksimal. Berarti di sini lebih dari. Kalau kita pakai logika, sekali lagi, kalau bisa orang yang ditampung kan banyak. Nah, makanya di sini harus maksimal. Gitu kan. Nah, di sini ada kata paling sedikit sudah menunjukkan dia lebih dari. Oke, udah ya, selesai ya. Kita buat modelnya dulu. Berarti kita punya model matematikanya. Tarik ke bawah, X plus Y lebih dari 20. Nah, ini 10X plus 4Y lebih dari 110. Boleh disederhanakan ya, boleh tidak, nggak masalah, karena itu bukan tujuan akhir kita. Kemudian kita punya fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya di sini adalah boleh nama fxy, boleh k, boleh z, terserah ya. 150k x ditambah 100.000 ky. Kalau fungsi tujuan itu tidak boleh disederhanakan ya. Nah, boleh dibuat ini dibagi 50 atau dibagi 10, ya itu nggak boleh. Oke, langkah berikutnya setelah model adalah gambar. Kan as0 20 20. Ini boleh xy, x-nya 0, y-nya 110 dibagi 4. Ini 110 dibagi 10 11. Oke, terus kita gambar ya. Sekali lagi kamu pakai penghapus, pakai penggaris, jangan kayak saya ya. Ini 20, ini 20 gitu ya, diarsir. Kemudian dia 11, x-nya 11, ini 11. Kemudian 110 dibagi 4 itu sekitar 25 lebih, dari sini aja. 110 per 4. Nah, gitu ya. Ini lebih dari semua, berarti ke kanan semua. Kita pakainya arsir ya. Ke atas, ini ke kanan. Berarti ini DP-nya. Udah ketemu DP, ambil titik pojok-pojokan ya, berarti sini, di sini, di sini. Sekali lagi kita nggak tahu B, harus nyari dulu pakai eliminasi. Ya, ini X plus Y sama dengan 20. 10X plus 4Y sama dengan 110. Yang atas tak kali 10 saja biar sederhana ya. Ketemunya 10X plus 10Y sama dengan 200. Kemudian 10X plus 11Y sama dengan 4 ya. 110 dikurang 6Y sama dengan 90, Y sama dengan 15. Nah, oke. Tadi X plus Y-nya kan 20, berarti X-nya 5. Gitu ya. Oke, berarti kita punya 3 titik A, B, C. A-nya di atas di 110 ya, kok per 4, berarti 0,110 per 4. B-nya di sini itu 5,15, C-nya di bawah itu 20,0. Kita masukkan ke fungsi tujuan kita. Fungsi tujuannya ini 150k ditambah ada x-nya ya, ditambah 110ky. K itu ratusan ribu, ribuan ya. Ini 150 kali 0 ditambah 100 dikali 110 per 4. Ini coret ya.
25, ketemunya 2560 K, 2.650 gitu ya. Terus yang ini 150 kali 5, 100 dikali 15. Ini 1500 ditambah 75. Nah, 1500 tambah 275 itu 22.000 ya. Terus ini 150 kali 20 ditambah 100 kali berapa ini? 0 ya. Oke, dapatnya 3000 atau 3 juta. Karena mau minimum berarti kita pilih yang ini. 2250. Nah, ini pertanyaan bukan berapa minimum. Nah, bisa jadi pertanyaannya adalah terjadi di mana. Nah, gitu ya. Minimumnya terjadi untuk X-nya 5, Y-nya 15. 5 itu berarti tenda 1 5, kemudian tenda 2 15. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi prosesnya adalah tabel kalau nggak bisa langsung. Dapat model, ada fungsi tujuan yang mau dicari, kemudian DP-nya bagaimana, titik pojok nggak ada dieliminasi, kemudian masuk fungsi tujuan, pilih tujuan akhir, maksimum atau minimum, dan cek lagi pertanyaannya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.